Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati memasuki ibadah. Kita bangkit berdiri dan kita akan bersaat teduh. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Kebaktian kita pada hari ini dibuka dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Jemaat sekalian, dengan sorak-sorai kita sambut Raja kita dengan menyanyikan lagu yang pertama, Bersukacitalah. Yang telah menang, tinggikanlah Dia. Bersyukurlah, penuh sukacita, hai umat manusia yang kuat dan lemah. Naikkan puji sukacita yang Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan.
Sekalipun hidup kami tidak bebas dari masalah, tapi hati kami penuh dengan kedamaian dan sukacita karena kami telah memiliki apa yang paling penting dalam hidup ini, yaitu Engkau dan Tuhan kami Yesus Kristus yang turun ke dunia 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang kami nantikan kedatangannya yang kedua. Kiranya Tuhan dalam masa-masa penantian kami ini, Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memelihara kami, menguatkan iman kami, mendorong kami menjadi saksi bagi Tuhan kami. Dan Tuhan, ketika kami sekarang datang ke hadapan-Mu untuk beribadah, kami juga datang bukan dengan segala kesempurnaan iman kami. Kami datang dengan iman yang hanya bergantung kepada Yesus, yang kiranya Engkau boleh berkenan untuk menerima kami. Dan Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Berikan kepada kami firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja. Kami rindu ya Tuhan, hari ini, di tempat ini, di gedung ini, boleh terjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita bersukacita menyambut Kristus yang sudah hadir di hari Natal 2000 tahun yang lalu. Tetapi seperti tadi dalam doa syafaat yang dipanjatkan dipimpin Vikaris Maya, kita juga menantikan kedatangan Kristus yang akan datang kembali. Mari kita nyatakan kerinduan kita akan kerajaan Allah yang makin hari makin dinyatakan dengan menyanyikan lagu nomor 2, Ku Rindu Kerajaan-Mu. Kerajaan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca secara bertanggapan dari Wahyu pasal ketiga ayat 14 sampai 22. Saya mengajak ayat 14 untuk yang pria membacakan bersama-sama dengan saya, dan ayat 15 yang wanita membaca bersama-sama dengan saya. Jadi bergantian antara pria dan wanita. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yang pria, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya,
agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kiranya kita mengindahkan firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan pujian kita yang ketiga. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang ku punya, sedikit ku beri padanya. Karena kurang ku kasihi Yesus, mungkin hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kesesama, atau ku biarkan binasa? Ku patut mengantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kiranya kita boleh terus bertanya di hadapan Tuhan dan di hadapan diri kita sendiri, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Bapak Ibu sekalian, saya ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan dari mimbar ini. Yang pertama, seperti biasa acara mingguan streaming Reform Injili, Bapak Ibu bisa lihat detailnya di dalam kertas warta yang dibagikan dari Senin sampai Kamis. Ada eksposisi surat Ibrani, hari Sabtu ada rekaman KPIN Maumere. Tetapi saya ingin tekankan hari Jumat ada PA Bapak Ibu sekalian yang bisa dihadiri secara fisik juga, dan juga khususnya hari Sabtu ada persekutuan doa. Kiranya kita juga boleh menjadi gereja yang lebih berdoa lagi di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada beberapa acara khusus seperti Natal Usia Emas. Bapak Ibu sekalian, usia emas itu berarti 50 tahun ke atas. Tetapi bagi yang muda-muda juga silakan hadir ya, asalkan membawa orang yang berusia emas. Saudara sekalian, kita rindu supaya senior-senior kita, orang-orang yang darinya kita bisa belajar, pernah membesarkan kita, mungkin orang-orang yang sudah Tuhan pakai dalam kehidupan kita, mereka pun boleh merasakan sukacita Natal dengan menghadiri acara persekutuan usia emas dengan acara Natal ini.
untuk mendengarkan kabar berita baik. Jikalau ada saudara yang kenal mungkin orang-orang yang sudah senior umurnya dan mungkin sulit untuk banyak beraktivitas, kita mungkin boleh luangkan waktu untuk memperhatikan mereka, menelepon mereka dan mengajak mereka menghadiri dalam persekutuan usia emas dan acara Natal ini. Yang berikutnya saudara sekalian, Galeria Sofilia yaitu art center kita akan di dalam bulan Desember ini menyediakan program-program yang khusus dan menarik. Jadi kalau ada waktu silahkan datang. Kalau tidak ada waktu bisa membuat waktu. Saudara sekalian, setiap hari Minggu setelah kebaktian akan ada acara spesial dalam momen-momen Natal ini dari hanya sampai tanggal 18. Jadi tanggal 4 Desember, 11 Desember dan 18 Desember akan ada presentasi cerita tentang perjalanan kelahiran Tuhan Yesus dari kacamata pelukis-pelukis ternama seperti Bruegel, Raphael, Rubens. Dan selain itu yang menarik ada workshop Bapak Ibu sekalian untuk berbagai kalangan usia. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk yang lebih dewasa dan bahkan untuk orang dewasa ada kegiatan saudara sekalian di sana. Silakan untuk cek kegiatan yang sangat menarik ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemberkatan dan pengajuan pemberkatan nikah. Saudara kita bisa lihat di dalam warta yang dibagikan ada 4 pasang yang akan menjalankan pemberkatan nikah. Saudari Oki dan Riri, Anderson dan Monica, kemudian Yohanes dan Denisa, Stephen dan Mariske. Saudara sekalian, itu dalam 2 minggu yang akan datang 4 pasang ini akan menjalani pernikahan. Dan satu lagi ada Kevin Yeskiel Setiono dan Yohan Destriana yang mengajukan permohonan pemberkatan nikah. Jikalau ada keberatan masukan yang sah, silahkan menghubungi Sekretariat GERI Pusat dan kita doakan untuk segala persiapan mereka. Yang terakhir tetapi juga yang saya rasa perlu kita highlight dan kita perhatikan, kita take into heart saudara sekalian adalah rangkaian KKR Natal dan KPIN. Yang KPIN dulu saudara sekalian hari Senin ini, jadi hari Senin ini Senin dan Selasa dan Kamis akan Pendeta Stephen Tong akan pergi ke Wonosari, ke Wonogiri dan Sragen untuk mengadakan KPIN. Kita berdoa ini menjelang memasuki masa-masa Natal, acara-acara seperti ini boleh membawa pengharapan dan sukacita bagi banyak orang yang mendengarkan akan Injil Kristus. Kita berdoa, nanti kita akan sama-sama doakan peperangan rohani yang akan dijalankan. Kalau kita tidak bisa pergi ke sana, saudara setidaknya kita berbagian di dalam doa. Kemudian selain KPIN ini akan ada rangkaian KKR Natal, saudara sekalian, yang sudah mulai sebetulnya paling pertama di Semarang tanggal 30 November yang belum ya, berarti 30 November ini yang akan datang saudara sekalian. Hari Rabu ini akan diadakan di Semarang, itu kita bisa doakan. Dan juga list lengkapnya ada di warta ya, ada Kupang dan Pasar, Makassar, Ambon, Manado, Bandung, Samarinda, Balikpapan, Surabaya, Malang, ASBSD, Tangerang, dan juga akhirnya nanti puncaknya adalah di tempat ini di Jakarta pada tanggal 24 Desember. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang kalau kita di Jakarta setiap tahun, setiap tanggal 24 Desember selalu mengadakan hal seperti ini, kita rasa ya sudah ini acara Natal, semua gereja juga adakan acara Natal. Tapi saudara sekalian, ini adalah sebuah peperangan rohani. Ini adalah sebuah taruhan hidup dan mati kekalnya banyak orang. Maka saya minta untuk kita sama-sama take into heart saudara sekalian, kita bisa doakan secara pribadi. Atau khususnya saya rindu juga untuk mengundang semua datang ke persekutuan doa. Datang ke persekutuan doa. Saudara, gereja Tuhan harusnya menjadi rumah doa. Dan gereja Tuhan dalam perjanjian baru bukanlah gedung. Gereja Reform Injili Indonesia Kemayoran bukanlah gedung RMC ini saudara sekalian, tapi saudara sekalian, batu-batu hidup yang didirikan menjadi rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan ini harusnya menjadi rumah doa. Kalau kita tidak berdoa, apakah kita bisa disebut sebagai gereja? Saudara sekalian, mari kita mendoakan hal-hal ini. Dan
Saya mengajak kita mempersiapkan hati untuk ada video ya, ada video dari acara Natal yang akan diadakan ini. Silakan diputar videonya. Napoleon berkata di Pulau Saint Helena, pada waktu dia ditawan dan dia dibuang dan dia sudah kehilangan kuasa, dia mengatakan satu kalimat dengan pengeluhan yang luar biasa sedihnya. Sejarah selama beribu-ribu tahun menghasilkan banyak orang militer yang hebat, jenius politik yang besar, termasuk saya. Tetapi sejak Hannibal, Alexander the Great, Charlemagne, Genghis Khan, dan saya, kita semua pernah mempunyai ambisi mendirikan kerajaan yang besar. Kita pernah memimpin militer dan orang-orang berjuta-juta prajurit. Kita pernah menjelajah ribuan kilometer. Kita menjajah puluhan negara. Tetapi kerajaan kami pada satu hari akan hancur. Kami pun akan mati. Dan sejarah akan melupakan kami. Baik Hannibal sampai Napoleon akan dilupakan. Hanya seorang yang tak pernah mempunyai militer, tak pernah mempunyai meriam, tak pernah mempunyai senjata. Kerajaan dia tidak habis-habis sampai selama-lamanya. Siapa itu? Orang tanya. Napoleon menjawab, yaitu seorang raja yang adalah di dalam kitab suci, orang Nazaret, Yesus Kristus. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita di dalam menaikkan doa-doa syafaat untuk hal-hal ini. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu nomor 3, dan ketika kita menyanyikannya biarlah kita bertanya saudara sekalian kepada diri kita, telahkah aku memperhatikan sesama atau aku membiarkan mereka binasa? Kita nyanyikan lagu nomor 3 ini, bait ketiganya saja. Sesama atau ku biarkan binasa, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sabar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita di hadapan Tuhan mengaku segala dosa-dosa yang kita kerjakan, yang mungkin kita belum mengaku di hadapan Tuhan, atau mungkin kadang kita tidak sadar. Mari kita introspeksi dan kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan terlebih dahulu dengan kita masing-masing berdoa di dalam hati.
Ampuni kami ya Tuhan, karena kami adalah orang yang seringkali begitu mudah mengalihkan pandangan kami dari kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kami begitu mudah berpaling kepada segala entertainment, segala tipuan, bujukan dunia, atau kepada diri kami sendiri, dan kami lupa memikirkan tentang isi hati Tuhan. Tapi kami mau belajar ya Tuhan hari demi hari untuk semakin memiliki apa yang Tuhan inginkan dalam hati kami juga. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami hidupi semata-mata adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang mengatakan bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara sekalian, mari kita berdoa pertama-tama untuk rangkaian pemberitaan Injil di dalam KPIN ataupun dalam KKR Natal. Kita berdoa untuk kota-kota di mana Injil mendapat kesempatan untuk diberitakan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, banyak jiwa dimenangkan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh heran melihat perbuatan-Mu yang begitu ajaib di tengah-tengah sebuah negara di mana mayoritas adalah Muslim, tetapi Injil boleh diberitakan di banyak tempat, di banyak waktu, di banyak kota. Kami rindu ya Tuhan supaya setiap firman yang ditabur menjadi benih kehidupan yang kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi, berbuah dan berbuah lebat. Kami rindu ya Tuhan, apa yang kami kerjakan sekarang mungkin tidak terlihat besar, tidak terlihat bermakna, tapi kami percaya apa yang sudah Tuhan tabur, apa yang Tuhan kerjakan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dan kami rindu ya Tuhan supaya apa yang kami kerjakan sekarang, sekecil apapun, boleh nantinya bersumbangsi dalam kehadirannya kerajaan Tuhan di tengah-tengah Indonesia ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan sendiri yang berkehendak dan Tuhan yang akan bekerja untuk boleh mendatangkan banyak orang mendengarkan Injil dan bertobat. Tapi Tuhan tolong kami juga untuk boleh mengambil bagian di dalam itu semua. Berikan kepada kami kegelisahan untuk mengajak orang-orang sekitar kami mendengarkan Injil. Setiap orang yang kami temui, yang kami lihat perlu akan Kristus, biarlah kami punya hati untuk mengajak mereka supaya mereka pun mendapatkan sukacita yang sudah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Kita berdoa saudara sekalian untuk gembala sidang kita dan pendeta Stephen Tong yang nanti akan berkhotbah dengan banyak jadwal yang begitu padat. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan rohani supaya apa yang disampaikan betul-betul menjadi isi hati Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja. Mari kita buka suara bagi pendeta Stephen Tong. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau ada hamba-Mu pendeta Stephen Tong yang boleh terus mengajarkan dalam firman yang dia sampaikan dan juga dalam kehidupannya bagaimana seorang hamba Tuhan harus bergantung kepada Tuhan dan boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan kehendak-Mu. Kami sadar pendeta Stephen Tong adalah juga manusia biasa, maka Tuhan kami mau mendoakan beliau, kiranya Tuhan yang memelihara hamba-Mu ini berikan kekuatan jasmani dan juga kuasa Roh Kudus supaya apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan dari mulutnya adalah perkataan yang berasal dari Tuhan. Kami rindu supaya orang banyak ini mendengarkan Tuhan yang berkata-kata kepada mereka, Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang menegur mereka, Tuhan yang mengasihi mereka. Kiranya Kristus ditinggikan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Yang terakhir saudara sekalian, mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Cianjur yang mengalami gempa, dan kita bersyukur untuk setiap bantuan kemanusiaan yang dikirimkan, termasuk dari tim aksi kasih gereja kita juga mengirimkan. Kiranya Tuhan yang boleh berbelas kasihan dan menolong mereka yang sedang kesusahan itu. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami manusia biasa yang seringkali harus diingatkan betapa kami harus bergantung kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga saat ini kembali diingatkan bagaimana Engkau saja ya Tuhan yang bisa memberikan penghiburan dan kekuatan, khususnya bagi saudara-saudara kami di Cianjur. Mereka yang kehilangan rumah mereka, mereka yang mungkin mengalami luka parah atau bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Di tengah-tengah ketakutan dan duka cita itu, kiranya Tuhan nyatakan
cinta kasih dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap badan kemanusiaan yang dikirimkan, dan kami juga bersyukur kalau Tuhan izinkan gereja ini ambil sedikit bagian di dalam pelayanan kasih itu. Kiranya ya Tuhan, pakailah semua pelayanan yang kami berikan dengan tulus hati ini untuk betul-betul menjadi berkat bagi mereka, dan supaya akhirnya mereka boleh melihat cinta kasih Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri doa syafaat kita dengan menaikkan doa yang diajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Kita akan menyanyikan lagu nomor 3 lagi, yang bait pertamanya saja. Sembari paduan suara bisa mempersiapkan diri. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Ya, saudara sekalian, kalau saudara lihat di kertas warta, saudara sekalian, ada ini ya, pengumuman minggu depan kita akan ada sakramen baptis, sidi, dan atestasi. Jadi kita bersyukur hari Sabtu kemarin angkatan 65 katekisasi sudah selesai dan sudah mengikuti retreat. Jadi kita juga mau doakan mereka yang nanti akan masuk resmi menjadi anggota GRI di tempat ini. Retreat kemarin saudara sekalian itu retreat pertama yang kita ambil foto. Boleh ditayangin fotonya? Sedikit sharing saudara sekalian, kita bersyukur retreat kemarin itu kita ada sekitar 350-an orang hadir. Dari pusat sendiri ada sekitar 100 sekian belas orang begitu ya, yang bahasa Indonesia, dan kemudian bahasa Inggris dan Mandarin juga ada sekian-sekian. Nah, ini foto yang bersama-sama. Nah, ini kita di depan ada sekitar 250-an orang mungkin yang hadir secara fisik. Dan kita bersyukur sesi demi sesi boleh menguatkan kita untuk menjadi jemaat Tuhan yang bukan sekedar penonton saja, tetapi juga boleh betul-betul menjadi orang yang mengikut Tuhan, ya, melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Dan harap rekan-rekan kita boleh nanti di dalam gereja ini menemukan komunitas untuk boleh bertumbuh, ya, betul-betul bertumbuh. Saudara sekalian, kita tidak bisa jadi orang Kristen seorang diri yang sekedar menonton, ya, lalu kemudian sekedar belajar secara mendengar begitu. Tapi kita perlu ada komunitas di mana apa yang kita sudah dapatkan itu kita salurkan keluar. Kita saling bertukar pikirankah atau kita ikut pelayanan. Jadi kemarin juga ada bagi beberapa kelompok-kelompok kecil begitu ya, untuk mengajak mereka juga berkenalan satu dengan yang lain, dan juga para penatua diaken kita turun melayani mereka, menyapa mereka, dan juga mengajak mereka untuk terlibat dalam pelayanan. Saudara sekalian, pada masa pandemi memang tidak terlalu banyak pelayanan. Jadi angkatan katekisasi yang ikut pada masa pandemi, ya mohon maaf kalau itu hanya online sehingga sepertinya kurang berasa greget begitu ya. Kalau mau ikut katekisasi lagi juga nggak apa-apa kok gitu ya, silakan. Saudara sekalian, tapi yang masa pandemi itu mungkin kurang dapat kesempatan untuk mendengarkan pelayanan-pelayanan apa aja saja yang ada di tempat ini, sehingga dan mungkin nggak dapat kesempatan gitu ya untuk ikut. Tetapi saudara sekalian, silakan ikut melayani. Karena setelah pandemi begitu ya, perlu banyak sekali pelayan-pelayan. Hampir di setiap bidang itu kekurangan orang, saudara sekalian. Tapi saudara harus juga datang melayani bukan dengan semangat mau membantu, mau kontribut, tapi semua datang untuk belajar dan untuk melayani. Itu yang Pendeta Stephen Tong ajarkan kepada kita semua. Kita akan mari kita nanti minggu depan sama-sama menyambut mereka untuk yang akan dibaptis, sidi, dan atestasi. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian, dengan kembali menyanyikan lagu nomor 3, bait yang keduanya. Begitu banyak waktu yang kupunya, tapi berapa banyak yang kita berikan bagi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami datang menghadapi hadirat Tuhan, dan kami menyembah, bersujud, dan bersyukur serta memuji nama Tuhan. Kiranya pada pagi ini firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada hati kami dan mengkoreksi semua kesalahan hidup kami, serta memberikan penghiburan dan kekuatan untuk pelayanan dan hidup kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini
Beri dia keberanian dan bijaksana serta kelembutan sehingga boleh membawa firman dan memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan meneruskan dengan khotbah tentang penghakiman di hadapan takhta Kristus. Ini sesuatu penghakiman ke-6 di dalam 7 penghakiman yang besar di dalam kitab suci. Sehingga kita akan mengakhiri di dalam beberapa minggu terakhir ini tentang penghakiman di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak mungkin dosa boleh bebas melanggar segala hukum dan kebenaran dan dibiarkan oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan yang suci adalah Tuhan yang tidak toleransi kepada dosa. Tuhan yang suci adalah Tuhan yang akan memperlakukan semua orang yang memperbuatkan dosa itu diperlakukan dan diadili. Itu sebab iman yang sejati dalam kekristenan bukan iman yang tidak berbicara tentang penghakiman. Saya percaya sudah banyak nabi palsu menipu manusia di dunia ini dengan memakai nama Tuhan, memakai otorita Alkitab, lalu menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Pendeta seperti ini adalah pendeta yang harus dihukum oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, nanti di neraka ada setan, ada nabi palsu, ada guru palsu. Ini tritunggalnya kejahatan, yaitu setan dan pengajaran palsu dari nabi-nabi palsu, dari rasul palsu, dari guru palsu. Tiga-tiga akan masuk di neraka untuk selama-lamanya. Di surga ada Tritunggal, di neraka ada setan dan Tritunggalnya. Karena mereka semua, baik yang dari surga, yang dari neraka, akan bersifat kekal. Kekal di dalam kemuliaan dan kekal di dalam hukuman. Kekal di dalam kehormatan dan kekal dipermalukan. Tidak ada jalan lain. Engkau harus pilih satu. Setia kepada Tuhan atau mengikuti ajaran palsu. Setia kepada firman yang adalah kebenaran atau menyeleweng dengan semau sendiri. Saya takut di dalam 1 tahun terakhir sudah 3 pendeta besar yang menipu Indonesia mati. Sekarang mereka di saat mana? Saya kasih tahu, mereka akan dihukum di neraka. Karena mereka mempalsukan Roh Kudus, mempalsukan Nabi, mempalsukan Tuhan, mengajar ajaran-ajaran yang palsu. Yang satu berzina, ajarannya salah, ajarannya menyeleweng dari Alkitab, ajarannya berselingkuh dengan ajaran bukan dari Alkitab. Dan sekarang 1, 2, 3 semua sudah meninggal. Di antara mereka ada yang dulu pernah kenal saya dan sangat jengkel dengan saya karena khotbah saya lain sama dia. Dan saya berkata kepada dia, berhenti khotbah yang tidak benar, karena ajaranmu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dia tidak peduli, dia tetap teruskan. Dan akhirnya dia sekarang sudah berzina, sudah meninggal ke istrinya, dan istrinya juga sekarang mungkin, saya tak tahu sudah meninggal belum. Pada waktu orang tanya istrinya, kenapa engkau memperbolehkan suamimu selingkuh dan berzina dengan sekretaris perempuan, dengan orang lain? Bukankah dia suamimu? Engkau nyonya pendeta, kenapa memperbolehkan dia melakukan kejahatan seperti ini? Istri bilang, saya tidak peduli, dia semaunya sendiri. Kata dia janji uang persembahan berapa persen punya saya, uang itu di store kepada saya. Kalau saya sudah terima cukup, saya tidak peduli dia mau tidur sama siapa. Saudara-saudara, ada pemimpin seperti ini, ada pendeta seperti ini, lalu mereka
yang katakan sama orang lain ikut Tuhan bisa ke surga, mereka sendiri tidak bisa masuk. Karena Alkitab berkata di surga adalah tempat orang-orang menjalankan kehendak Tuhan. Dunia dan segala nafsu duniawi akan musnah, akan lewat, akan binasa. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal sampai selama-lamanya. Di surga adalah Allah suci, Bapa suci, Anak suci, Roh suci. Allah Tritunggal yang suci. Di neraka disediakan tempat untuk setan yang melawan Tuhan, untuk rasul palsu, guru palsu, dan nabi palsu yang menyelewengkan firman Tuhan. Penghakiman itu harus ada. Tidak ada negara yang tidak ada keadilan. Tidak ada negara yang tidak ada pengadilan. Tidak ada negara yang tidak ada penjara. Karena ini adalah harus menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi penjara banyak memalsukan, orang yang baik dimasukkan ke dalam, orang jahat dibebaskan karena uang. Maka yang paling tidak adil adalah pengadilan tertinggi. Inilah dunia. Hakim tidak adil, jaksa tidak adil, pengadilan tidak adil, presiden tidak adil. Gereja ini gereja yang berani bicara tentang kemarahan Tuhan, tentang penghakiman Tuhan, tentang penghukuman Tuhan, khususnya pada penghakiman-penghakiman dari kitab suci. Kita sudah bicara sampai penghakiman yang ke-6, dan 2-3 minggu kemudian kita akan menyelesaikan dengan penghakiman yang terbesar, penghakiman di aras putih dari Tuhan Allah yang mengakhiri sejarah dan membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Saya hari ini meneruskan penghakiman ke-6 karena apa yang saya khotbahkan. Penghakiman ke-6 setelah saya khotbah, saya coba panggil beberapa tua-tua, beberapa pemimpin gereja, memberikan pertanyaan kepada mereka. Ternyata mereka sendiri belum jelas. Mereka kabur-kabur dan jawabannya tidak bertanggung jawab. Akhirnya saya baru mengetahui banyak anggota di sini kurang mengerti apa yang dikhotbahkan. Kenapa gereja banyak orang dengar khotbah tapi tidak mengerti, diam terus? Karena tidak pernah diujian. Di dunia tidak ada sekolah yang tidak ada ujian kecuali gereja. Asal mau datang, pendeta ketakutan orang tidak mau datang. Coba menurunkan derajat, coba menyelewengkan firman, bikin segampang mungkin. Kalau mungkin memutar balik, memanipulasi firman Tuhan supaya mendengarkan biar orang itu rasa enak didengar. Khotbah tentang kayu salib, tentang kematian Kristus, tentang penyangkalan diri, tentang memikul salib mengikut Tuhan, itu khotbah-khotbah yang tidak laku. Khotbah ikut Tuhan dapat berkat, itu yang laku. Lalu banyak orang pilih gereja. Gereja ini cocok saya, mati kamu. Mesti tanya engkau cocok Tuhan atau tidak. Bukan tanya gereja ini cocok saya tidak. Hak apa engkau minta Tuhan cocok sama kamu? Engkau tidak pernah pikirkan engkau cocok sama Tuhan atau tidak. Pikiranmu, kelakuanmu, tabiatmu, pekerjaanmu, semua kalau tidak cocok dengan standar Tuhan, bukan Tuhan yang disingkirkan, engkau ini dibuang ke dalam neraka. Apakah Tuhan perlu manusia? Saya telah mengambil keputusan semenjak saya umur 20 lebih. Khotbah menyenangkan Tuhan dan bukan khotbah menyenangkan pendengar. Khotbah minta Tuhan dipermuliakan, dihormati dan ditakuti oleh manusia. Bukan khotbah ketakutan kalau orang tidak mau ke gereja. Gereja menjadi sepi, uang tidak cukup, lalu kita nanti tutup gereja. Pendeta-pendeta yang memutar balikkan dalil ini berusaha menurunkan derajat Tuhan
untuk menyenangkan orang berdosa yang sombong dan yang tidak mau bertobat. Pendeta yang setia adalah berusaha merubah dunia, membawa manusia meningkat menuju derajat dan menuju sesuatu standar yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga menciptakan kelompok manusia yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mau keluar dari gereja ini karena khotbahnya terlalu keras, silakan. Tak ada orang yang menutup pintu untuk engkau keluar, tetapi buka pintu untuk setiap orang boleh masuk. Itu bukan perintah Alkitab. Yesus berkata, barang siapa yang menemukan jalan yang besar, pintu yang lebar, yang banyak orang ikut, orang itu akan menuju kepada kebinasaan. Kalau engkau cari restoran, carilah orang yang banyak, yang padat, yang kurang tempat, yang mesti antri, karena kira-kira restoran seperti itu enak dan mutu makanan sangat tinggi. Tetapi cari surga bukan begini. Yesus berkata, jalan menuju surga adalah jalan yang sempit, pintu yang kecil, yang menemukan sedikit. Kalau menemukan sedikit, kenapa gereja reform dibangun dengan gereja yang besar? Bukankah gereja reform selalu gereja yang kurang besar, selalu tempat duduk kurang banyak? Kenapa Stephen Tong membangun gereja yang besar? Mungkin tidak, ini gereja yang banyak, jalannya luas dan pintunya lebar sehingga membawa kita ke neraka. Saudara-saudara, saya akan berkata, kuantitas tidak tentu harus dibatas. Kalau berkat Tuhan memimpin kita membawa banyak orang kembali ke Tuhan, dan itu juga prinsip Alkitab. Berbuatlah lebat sehingga Bapakmu dipermuliakan. Berbuatlah banyak supaya orang mengetahui engkau adalah murid-murid saya. Ini Alkitab tercatat di dalam buku Yohanes pasal ke berapa? Pasal ke 15 ayat ke-8. Saudara-saudara, aku adalah pohon anggur yang sejati. Ini ayat pertama. Engkau harus berbuat lebat. Ini ayat yang ke-8. Berarti Alkitab tuntut kualitas mendahului akan kuantitas. Kalau kualitas sudah dipelihara dengan sejati, dengan sungguh-sungguh, kuantitas akan menyusul. Tetapi kebanyakan orang tidak mempunyai kualitas yang sungguh, langsung minta kuantitas. Tidak mungkin mencapai sifat yang sejati, langsung minta banyak orang yang menjadi buahnya. Lalu dua-dua dikorbankan. Without quality, demand quantity. Without faithful to God, demand very successful fruit. Saudara-saudara, dengan demikian tidak beriman, tidak berkualitas, tidak bersifat sejati, langsung kompromi untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang mengikut Tuhan. Akhirnya yang didapatkan adalah semua anggota yang palsu, semua anggota yang tidak bermutu, semua anggota yang tidak setia kepada Tuhan. Lalu kelihatan sukses. Coba lihat gereja saya penuh orang, gereja saya banyak mengikuti, gereja saya besar, gereja saya kaya. Tetapi kalau diselidiki ajarannya tidak benar, kalau diselidiki hatinya tidak setia, anggota yang ikut Tuhan motivasi tidak jujur, meskipun banyak anggota, meskipun kuantitas sudah melampaui batas, tetapi seluruhnya akan dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya dibangkitkan di dalam zaman ini menjadi pendeta yang melawan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak berani menjalankan kehendak Tuhan, orang yang tidak setia memberitakan firman Tuhan. Saya dibangkitkan, dilahirkan untuk menjadi pejuang. I was born to be the fighter
against the false, untrue, and unfaithful servant and unfaithful follower of Jesus Christ. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Penghakiman itu tidak mungkin tidak ada. Di dalam negara paling kecil pun ada penjara, ada jaksa, ada hakim, ada pengadilan. Apalagi kerajaan Tuhan, kerajaan tertinggi, kerajaan suci, tidak ada penghakiman, itu tidak mungkin. Disebut di Alkitab lebih istilah penghakiman, kemarahan dan kebencian Tuhan terhadap dosa dibandingkan semua ajaran dari mana saja. Bahkan kitab suci dari agama lain tidak pernah bicara akan dunia akan dihakimi secara kiamat. Tapi Alkitab jelas berkata dunia akan kiamat karena ada pengadilan terakhir muncul di dunia. Saudara-saudara, Christ will come to condemn the world, to judge over everybody in the world. Kristus akan mengakhiri dan mengadili seluruh dunia. Bukan datang untuk cari perempuan yang dia suka lalu dia nikah, karena waktu dia pernah datang di dunia menjadi Nabi Isa yang belum pernah nikah, maka dia datang menikah. Tidak. Saudara, mari kita membedakan dengan benar-benar. Mari kita mempunyai iman, sungguh kepercayaan kepada firman yang sudah diwahyukan oleh Roh Kudus. Semua penghakiman akan dilaksanakan dari hari pertama, penghakiman hati nurani. Lalu penghakiman yang lain kita sudah lewat. Penghakiman dari hati nurani, penghakiman dari masyarakat, penghakiman dari pemerintahan, penghakiman dari para Roh Kudus untuk membangkitkan kembali kesadaran orang berdosa, untuk menegur diri tentang dosa tidak beriman kepada Yesus, dosa tidak mengerti Yesus, kembali ke surga karena dia ada yang benar, dan penghakiman terhadap setan yang sudah diadili oleh Tuhan, dia akan dibuang. Akhirnya kita bicara tentang penghakiman yang kelima, keenam, penghakiman di hadapan takhta Kristus. Hari ini saya harus mengulangi dan harus memberitahu lebih menjelaskan lebih tuntas tentang penghakiman di hadapan takhta Kristus. Apa sebab? Karena waktu saya tanya dua orang tua-tua di GRI tentang apa yang mereka dengarkan beberapa minggu yang lalu, ternyata mereka jawabannya tidak jelas. Saya baru tahu engkau tidak bisa kira engkau sudah menjadi anggota di sini, engkau sudah dengar khotbah di sini, engkau sudah selesai. Karena belum ada ujian. Kalau saya uji satu persatu, mungkin 90% gagal, tidak lulus. Lalu saya usir engkau jadi anggota, tidak. Saya akan mendidik lebih, memberikan kesempatan untuk kita toleransi, untuk kita mempelajari, untuk jangan sampai tidak lulus. Saudara-saudara, saya mau tanya pertanyaan pertama, menghadap takhta Kristus. Apa artinya menghadap Kristus? Di dalam kitab suci berapa kali bicara tentang menghadap Tuhan, menghadap Kristus. Dan itu apa artinya? Apakah berarti kita datang ke surga, ketemu Tuhan sendiri, menghadap kepada Tuhan kita? Tidak. Tidak perlu, tidak tentu, dan tidak berarti seperti itu. Karena di dalam Alkitab berkata, setan datang ke hadapan Allah dan berbicara tentang Ayub yang ada di dunia. Lihat hambamu yang kau berkati, kau memberikan segala karunia berkat. Setan itu iri hati. Kalau ada seorang mencintai seseorang, memberikan hadiah, orang lain lihat iri hati, itu berarti ada sifat setan di dalamnya. Saudara-saudara, bukankah Ayub engkau cintai, engkau beri hadiah kepada dia? Dia bukan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kau tahu kamu? Bagaimana engkau mengetahui? Kalau hambaku ikut aku bukan setia, bukan sungguh-sungguh mencintaiku. Coba tarik semua berkat darimu. Coba jangan kasih hadiah kepada dia. Uji apa dia tetap setia. Kalau begitu silakan. Waktu itu Tuhan
mengizinkan iblis menguji, mencoba untuk memberikan kesulitan kepada Ayub. Ayub seorang kasihan sekali, orang yang dicintai Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, tapi akhirnya diganggu oleh iblis. Akhirnya Ayub, seluruh keluarga dihancurkan. 10 anak mati pada satu hari. Peti mati pun tidak ada di stok di toko peti mati. Dia harus menguburkan anak pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di dalam satu hari. Air mata dah habis-habis mengalir. Ayub dan istrinya mengalami kesedihan. Sudah begitu, anak-anak mati semua. Nyonya ngomel, buat apa lu jadi majelis gereja? Buat apa engkau mencintai Tuhan? Buanglah Tuhanmu. Tuhanmu tidak bisa menjaga anakmu. Semua mati dalam satu hari. Engkau kalau tidak sedih, ingat aku yang melahirkan, bukan kamu ya. Aku telah memberikan 10 anak kepada engkau. Tuhan telah mengambil 10-10-nya menjadi mayat. Bagaimana engkau tanggung jawab kepada saya? Bagaimana engkau membalas dan menghibur saya? Ayub tidak bisa hibur. Ayub tidak bisa jawab karena Ayub bukan Tuhan. Tapi Ayub sebagai manusia, sebagai suami menjawab, janganlah berbicara seperti perempuan yang bodoh. Tahu tidak? Yang memberikan adalah Tuhan, yang mengambil kembali adalah Tuhan. Tuhan patut dipuji. Oh, kalimat ini bagaimana bisa menghibur ibu yang telah melahirkan 10 anak dan sekarang mengkuburkan 10 mayat. Istrinya meninggalkan Ayub. Banyak perempuan kalau suaminya masih ada uang setia, kalau sudah kere dibuang. Banyak laki-laki kalau istrinya sampai sehat disayang, kalau sudah tua sudah sakit mulai dibuang. Inilah manusia. Waktu Ayub kematian 10 anak, dia sudah ditinggalkan oleh anak semua mati. Dia tidak sadar. Akhirnya istrinya membuang dia juga. Sebagai manusia yang begitu sengsara, begitu susah, akhirnya di dalam ayat tertentu tulis satu kata yang saya kaget sekali. Istri Ayub membuang Ayub karena Ayub baunya mulut sangat keras. Berarti tidak bisa menyenangkan dia lagi. Saudara-saudara, waktu manusia dalam cinta apapun bagus, semua kelemahan ditutup. Pada waktu manusia sebelum menikah, istrinya paling cantik, paling enak. Kalau bicara sama dia paling hibur. Tapi sudah tua, sudah lama, sudah bosan, sudah kere, sudah miskin, yang paling disayang menjadi paling dibenci oleh dia. Setan datang lagi ke hadapan Tuhan. Tuhan bilang, bukankah engkau sudah membuat Ayub kehilangan 10 anak? Bukankah semua berkat yang saya berikan sudah saya tarik kembali? Lihat, dia tetap cinta saya. Dia tetap setia kepada saya. Setan menjawab, iya, dia masih sehat kok. Coba kasih sakit. Kalau dia sudah sakit, menderita, tak bisa tahan, coba lihat iman dia bagaimana. Saya serahkan dia kepadamu. Mau bikin dia sakit apapun, silakan. Tapi engkau tidak boleh mematikan dia. Setan berkata, oke. Dia dapat izin dari Tuhan. Berarti penyakit mungkin diizinkan Tuhan. Biarkan setan mengganggu kita. Tapi jangan bicara semua penyakit itu kutukan dari Tuhan. Ini kalimat tidak tentu benar. Setan dapat izin memberikan penyakit, seluruh tubuh dari Ayub berbisul. Seluruh tubuh Ayub sendiri, seluruh kulitnya rusak, berbisul-bisul, seluruh badan. Saya mau tanya, kalau seluruh badan berbisul, kasih platters mau nempel di mana? Karena tempat tempel musik kulit yang baik, tapi seluruh badan bisul, tidak ada tempat taruh itu plaster, tidak ada tempat taruh koyoknya.
Di dalam keadaan begitu, lalu setan berkata, kutuklah Tuhanmu, buanglah Tuhanmu, dia tidak mencintai engkau. Ambil semua hidup dari anak-anakmu, semua sebelum anak menjadi mayat, semua barang-barang yang kau miliki, domba, lembu, unta, semua diambil habis. Engkau masih mencintai Tuhan? Engkau masih setia Tuhan? Masih mau menjadi pendeta, mau menjadi majelis KRI? Tuhan begitu menyiksa kamu. Ayub tetap memuji Tuhan. Mulutnya tidak dipakai oleh setan untuk mempermalukan Tuhan, untuk mencela Tuhan. Ini ujian terlalu menakutkan. Saya kadang-kadang tidak berani berkata, ujilah aku. Itu kalimat dari Mazmur 139. Lihatlah aku, ujilah aku, tahukanlah di dalam hatiku masih ada kejahatan atau tidak. Saya tidak berani kata, karena satu kali diuji anak mati semua. Siapa berani? Saya tidak berani. Kalau Tuhan menguji saya, bikin anak saya mati, saya mana berani? Saya mana bisa mencintai Tuhan lagi? Saya tidak kuat. Tapi Ayub diuji sampai anaknya dapat malapetaka, mendapatkan musibah, dapat kematian, dia tetap cinta Tuhan. Sesuai itu barang-barangnya, miliknya diambil, dirampok, diambil habis, dia tetap cinta Tuhan. Lalu badannya diberikan bisul yang jahat, yang racun seluruh badan. Istrinya meninggalkan dia, dia tetap mencintai Tuhan. Dan murid atau teman-teman dari Ayub datang dari tanah yang jauh, berjumpa dengan dia, mengatakan, sadarlah, engkau pasti berdosa besar. Apa itu artinya? Kalau engkau dah berdosa, masa akan Tuhan meninggalkan kamu? Ngaku aja, ngaku engkau berdosa. Ayub berkata, saya tidak berdosa. Coba, sudah salah, sudah dihukum, masih tidak sadar engkau berdosa. Engkau terlalu sombong. Ayub bilang, Tuhan yang melihat, Tuhan tahu saya tidak berdosa. Kalau gini kita tak mau bicara sama kamu. Orang sudah dapat hukuman, masih tidak sadar dosanya. Inilah orang Kristen yang suka mengkutuk orang lain. Kalau engkau berkat, karena engkau sangat cinta Tuhan. Kalau engkau kaya, karena engkau dianugerai Tuhan. Kalau engkau sakit, pasti engkau berdosa. Kalau diberkati Tuhan, karena cinta Tuhan, pasti kaya, pasti lancar, pasti sukses. Itu omong kosong. Karena Alkitab berkata, Ayub yang begitu benar, begitu cinta Tuhan, diuji Tuhan sampai miskin, kere sama sekali, anaknya mati sekali, tetapi dia tetap cinta Tuhan. Diberikan bisul seluruh badan, dia tetap setia kepada Tuhan. Yang tidak setia kepada dia istrinya, yang memberikan segala kutukan kepada dia teman-temannya. 3 teman dari tanah yang jauh ribuan kilometer mendengar kawan kita yang baik, teman kita yang setia Ayub sekarang dia kesusahan. Mari kita pergi melihat dia. Oke, 3 saudara datang dari tempat yang jauh, datang menengok akan Ayub. Sudah menengok Ayub, lalu mereka datang diam, duduk di sebelah Ayub. Inilah cara penghibur terbaik. Menghibur orang banyak pakai mulut. Terlalu banyak orang, khususnya perempuan, suka bicara terlalu banyak. Bicara banyak memusingkan orang. Bicara banyak merisaukan orang. Bicara yang tidak berarti, sama sekali tidak mentenangkan jiwa, bikin orang lebih kacau. Mereka pintar, mereka berbijaksana. Mari kita pergi menghibur Ayub. Sudah datang entah dengan jalan kaki, entah dengan unta, beribu kilometer. Mereka datang ketemu Ayub. Sudah ketemu, lihat dia seluruh badan bisul. Cici, takut pergi? Tidak. 3 orang itu datang, tidak menghibur satu kalimat, tidak bicara satu kalimat, duduk di sebelah dia. Bisa nak?
gampang tidak menghibur orang tanpa kalimat. Kita selalu kalau menghibur orang, ya sejahtera, damai-damai, tenang saja, Tuhan berkati engkau. Tak perlu kalimat penghiburan yang makin panjang makin membencikan orang. Belajar tenang, belajar tidak banyak bicara. Apalagi melihat kawanmu di dalam sengsara, tenang, banyak bicara, itu semua salah. Ketika orang duduk di sebelahnya, gampang tidak menghibur orang tanpa pakai kalimat-kalimat. Orang Kristen mesti belajar ya. Saya seorang yang suka tenang. Saudara, kecuali dengar saya khotbah teriak-teriak, saya biasanya sama siapapun tenang, tidak bicara. Dan saya suka memikir segala sesuatu secara mendalam, secara sendiri, tidak mau diganggu. Maka orang kalau banyak bicara di pinggir saya tidak akan berkawan dengan dia. Bicara yang tidak perlu, lebih membosan, membencikan. Termasuk istri saya, jangan bicara banyak. Saya maunya tenang, karena saya seorang pemikir. Apapun saya pikir sedalam. Waktu saya lagi memikir, engkau bicara banyak, itu mengganggu pikiran saya. Waktu saya tenang, ada dua hal yang saya kerjakan. Pikir filsafat, pikir kalimat-kalimat, pikir kebenaran secara mendalam. Kedua, saya sedang bikin lagu di hati saya. Begitu ada dapat, saya langsung catat. Maka saya sangat peka kepada lagu-lagu. Saya minta lagu kor yang dinyanyikan hari ini, tidak usah dinyanyikan lagi. Lagu ini kurang mutu musik. Kita mempunyai terlalu banyak musik yang bermutu. Baru setelah kor turun, anggota di sini, itu lagu jauh lebih indah dari lagu yang dinyanyikan kor tadi. Pilihlah kor lagunya. Yang memilih lagu kor siapa? Kalau perlu kasih saya lihat, saya kasih tahu ini lagu bermutu, ini lagu tidak bermutu. Yang tidak bermutu, tidak usah nyanyikan lagi. Kalimat yang tidak ada arti, tidak usah di ngomong. Lagu yang tidak bermutu, tidak usah nyanyikan. Diam lebih baik daripada ribut. Diam lebih baik daripada kata-kata. Saudara-saudara, ketika saudara Ayub mengetahui bagaimana berhenti, tidak bicara, dan menghibur secara diam-diam, mereka duduk di sebelah Ayub, mendampingi dia, memberikan dukungan secara diam kepada dia. Saya mau tanya, siapa tahu 3 kawan dari Ayub datang duduk di sebelah Ayub, menghibur dia dengan cara tenang, diam, tidak bicara. Berapa lama? Yang tahu coba angkat tangan. Berapa lama? Jawab. Keras sedikit. 7 hari tidak bicara. Barang siapa bisa 7 hari tidak bicara, datang ke saya kasih 100 juta. Jangan ketawa. Mulai detik ini 7 hari tidak bicara satu kalimat, saya kasih 100 juta. Kalau 100 hari tidak bicara, saya mungkin kasih $2 juta kalau saya ada uang. Saudara-saudara, paling tenang, paling diam, itu paling susah. Diam tidak bicara 1 hari, banyak orang bisa mati. Ada perempuan tidak bicara 2 jam sudah mau mati. Dia mesti cerewet sekali baru bisa hidup. Ayub punya teman 7 hari 7 malam duduk di sana, tidak bisa bicara karena tidak tahu mau hibur bagaimana. Kabar teman akrab yang sekarang seluruh badan bisul, sakit terus saban detik. Mau bicara apa? Mau hibur bagaimana? Mau bawa obat apa? Tidak ada. Dan sakitnya tidak berhenti. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyembuhkan. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan setan kasih dia serangan sakit supaya tahu dia masih cinta Tuhan. Tidak. Tuhan kita itu ajaib, dan Tuhan kita dianggap aneh oleh orang biasa. Masa anaknya sengsara seperti ini, dah dihibur, dah disembuhkan, dah dikirim dokter, dah dikasih obat.
Saudara-saudara, kalau manusia menderita sakit dan tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, banyak orang minta mati karena tidak jalan lain, tidak ada kesembuhan, tidak dokter yang mampu, tidak ada obat yang bisa memberikan sesuatu rilis, melepaskan dari penyakitan. Saudara, seorang cari morfin, orang cari banyak obat-obat yang menenangkan dengan membius, menghancurkan fungsi daripada syaraf supaya tidak bekerja. Karena apa? Tunggu mati, karena terlalu sengsara. Waktu Ayub menderita seperti ini, Tuhan diam. Biar dia menderita. Ini namanya Tuhan yang maha kasih. Ini namanya Tuhan yang maha murah. Kita tak ngerti. Tapi setelah 7 hari, 3 orang itu tidak tahan, mulai maki-maki. Engkau pasti berdosa besar. Maka Tuhan marah sama kamu. Engkau karena sudah bersalah kepada Tuhan, maka engkau dihukum Tuhan seperti ini. Dia kira dia mau datang menghibur. Akhirnya sudah 7 hari lewat, dah sanggup menghibur, malah menjadi maki-maki kepada Ayub. Inilah manusia. Jangan engkau kira kalau engkau menderita, istrimu, suamimu akan mencintai engkau, akan menghiburkan. Mereka tidak mampu. Mereka hanya manusia yang waktu melihat gejala yang sulit datang, mereka tidak mau terima. Mereka ambil kesimpulan sendiri, engkau dihukum Tuhan. Mengapa dihukum Tuhan? Karena engkau berdosa besar sama Tuhan. Akhirnya penghiburan tidak ada, menjadi penghujatan, menjadi sesuatu pengkritikan, menjadi penghakiman, bikin Ayub lebih sengsara lagi. Apakah dosanya Ayub sehingga dia harus menderita sengsara begitu besar? Anaknya mati, unta, domba, lembu, kambing, kudanya diambil semua. Setelah kehilangan kekayaan, istrinya membuang dan meninggalkan dia. Setelah istri yang tidak lagi setia meninggalkan dia, dia diberikan bisul seluruh badan. Tidak cukup, dikasih 3 saudara, 3 kawan yang baik datang dari jauh menghibur dia, akhirnya menjadi mengkutuk dia. Dia sama sekali tidak ada jalan keluar. Dan itulah namanya ujian. Beranikah engkau mengatakan, Tuhan ujilah saya tidak berani. Saya takut kalau anak saya semua diambil oleh Tuhan atau diberikan kecelakaan oleh Tuhan, saya bagaimana bisa tahan? Saya cuma mengatakan, Tuhan, dari kecil saya didik mereka, kasih makan, pelihara, mendidik, kasih sekolah sampai sukses. Sesudah itu, kalau mereka akhirnya terjadi apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Kalau anak-anak saya harus cerai, atau anak-anak saya harus meninggalkan Tuhan, saya pun tidak bisa apa-apa. Karena saya sudah berbuat sebaiknya saya membuat mereka besar, menjadi orang Kristen suci, lalu mereka hidup harus bertanggung jawab sendiri. Tugas saya sudah selesai. Saudara-saudara, kalau Tuhan membiarkan anak-anak saya dikasih kesulitan, kasih kematian, kasih penyakit, saya tidak bisa apa-apa. Sama seperti Ayub, dia menderita, dia tidak bisa apa-apa. Dan saya mau tanya, waktu itu kenapa Ayub dapat susah? Karena setan datang menghadapi hadirat Tuhan. Pagi ini saya mulai dengan sesuatu pembukaan yang begitu panjang, karena saya mau menjelaskan apa artinya di hadapan hadirat Tuhan. Waktu Yesus datang menghakimi seluruh dunia, itu ada takhta Kristus, kita menghadapi dia. Apa artinya menghadapi Tuhan? Berarti kita ke surga? Tidak. Apa berarti menghadap takhta Tuhan? Apakah setan masuk surga bicara dialog sama Tuhan? Tidak. Di hadapan Tuhan berarti semua orang berada di bawah pengawasan, di bawah penyelidikan. Semua orang terbuka tanpa rahasia yang bisa menutupi mata Tuhan. Itu namanya menghadap hadirat Tuhan.
Nah, istilah menghadap hadirat Tuhan, istilah mengenai menghadap takhta Tuhan sering dipakai pada waktu pernikahan. Di hadapan Tuhan, saya menjadikan engkau suami istri. Waktu itu engkau masuk surga? Tidak. Waktu engkau menghadap takhta di surga? Tidak. Tetapi waktu itu pendeta berkata, di hadapan Tuhan saya menjadikan engkau suami istri. Kalimat itu terlalu dalam. Maka kita mau mengerti menghadap hadirat Kristus, jangan mengerti secara harus berada hadap Kristus. Dia lihat kita, kita lihat di dalam keadaan kita eksistensi di tengah dia. Tidak. Setiap saat kita di hadapan Kristus. Dari pengertian ini kita mengetahui apa artinya setan datang kabar Tuhan, menghadap Tuhan dan bicara tentang Ayub. Mengenai ini kita mengetahui apa artinya waktu kita nikah. Pendeta berkata, di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, saya menjadikan engkau suami istri. Karena itu mengerti secara omniscience, omnipresence, and omnipotent dari Tuhan Allah yang sejati dan hidup. Allah yang hidup adalah yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Di mana manusia berada, Tuhan hadir. Di situ secara relatif kita berhadap dengan Tuhan dan kita berada di hadapan hadirat Tuhan. Karena Tuhan maha hadir, kita tidak bisa merahasiakan diri kita. Karena Tuhan tahu tidak ada barang sesuatu rahasia kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan maha hadir, Tuhan maha tahu, dan Tuhan maha kuasa. Berarti tidak kekuatan yang betul-betul baik tidak mungkin tidak dari Tuhan. Karena dia maha kuasa, maha hadir. Dengan kalimat ini sudah jelas kita kembali kepada istilah Yesus Kristus menghakimi kita di dalam takhta Kristus. Nah, ini adalah satu esensi yang sungguh-sungguh kita datang di hadapan Kristus. Yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali pada hari kiamat. Waktu itu langsung dengan muka menghadap muka, mata melihat mata, kita telanjang, kita terbuka, kita menyatakan segala sesuatu tanpa tersembunyi di hadapan Kristus yang datang kembali. Dari kalimat-kalimat di hadapan Tuhan, di hadap hadirat Tuhan yang kita baca dari kitab suci berkali-kali, wujud menjadi sesuatu relasi eksistensial, relasi hadap menghadap secara muka, di hadap muka, mata melihat mata. Seperti Paulus berkata, waktu kami masih kecil, pikiran kami seperti anak kecil. Waktu kami masih remaja, pikiran seperti remaja. Tetapi sudah dewasa, kita mengetahui banyak hal lain dibanding dengan waktu masa kita anak-anak. Kita lain mengerti lebih mendalam seperti orang dewasa. Pada hari itu akan mata melihat mata, kita menghadap Kristus di hadap hadirat Dia. Itulah artinya. We are in reality face to face to meet our God, to meet Jesus Christ who come again in this world. Kristus akan datang kembali. Waktu Kristus datang kembali ada eksistensi yang sungguh-sungguh real kita menghadap Dia. Itu namanya pengadilan di hadapan hadirat Kristus. Saya sudah khotbah 3 minggu yang lalu, dan di situ saya sudah bicarakan banyak hal tentang menghadap Kristus yang mengadili kita. Tetapi tua-tua tidak ngerti, majelis tidak ngerti. Ini hari saya memberi penjelasan lebih tuntas lagi. Dihadapkan kepada Kristus, kita akan diadili. Karena apa? Kita orang Kristen akan diadili lebih dulu daripada orang-orang yang belum Kristen. Kenapa? Karena Alkitab berkata, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Sebelum dihakimi seluruh dunia,
gereja akan dihakimi terlebih dahulu. Sebelum gereja dihakimi seluruhnya, gereja reform yang paling katanya setia kepada akan diadili secara terlebih dahulu. We will be firstly condemned and firstly judged by Christ when He comes. Waktu Yesus datang, Dia akan menghakimi gerejanya, menghakimi rumahnya, menghakimi umatnya terlebih dahulu daripada menghakimi yang lain. Dan waktu itu pendeta-pendeta GRI akan dihakimi lebih dahulu daripada yang lain. Anggota gereja GRI akan dihakimi lebih dahulu daripada gereja-gereja yang lain. Orang-orang umat Tuhan akan dihakimi terlebih dahulu daripada orang-orang yang bukan umat Tuhan. Saya mau tanya, engkau sombong menjadi pendeta GRI? Engkau sombong menjadi anggota GRI? Jangan sombong, karena kita punya tugas terlalu berat. Kita punya kewajiban lebih berat daripada yang lain. Kita akan diadili lebih dahulu daripada yang lain. Yang kau banggakan tidak jadi. Engkau sombongkan tidak ada arti. Waktu itu baru engkau tahu tidak gampang menjadi hamba Tuhan, tidak gampang menjadi anggota Kristen, tidak gampang menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Akan dihakim terlebih dahulu. Kalau dihakimi pasti bersangkut paut dengan dosa kan. Tetapi mengapa di dalam ayat 28 pasal 9 dari Ibrani mengatakan waktu itu tidak ada hubungan dengan dosa? Masa hukuman, penghakiman tidak ada hubungan dengan dosa? Oh Tuhan, Engkau akan datang kembali. Christ, you will come back to judge over your church, your people, your church member. Engkau akan datang menghakimi semua orang Kristen di dalam gerejamu, menghakimi semua pendeta yang mendidik dan mengajar orang dengan firman-Mu. Masa tidak ada hukuman, tidak ada hubungan dengan dosa? Saudara-saudara, tidak ada seorang tidak berdosa, bukan? Pendeta tidak mungkin tidak berdosa. Majelis tidak mungkin tidak berdosa. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen tua-tua, tidak ada satu yang tidak berdosa. Tapi mengapa Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata waktu Dia datang kembali, Dia akan mengadili tetapi tidak tersangkupan dengan dosa? Saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Gereja akan diadili termuka. Gereja akan diadili lebih dulu dari yang lain. Tapi yang disebut gereja siapa? Martin Luther, Calvin mengatakan ada visible church, ada invisible church. Gereja dibagi gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan HKBP, GPIB, GKI, GRII, semua gereja yang kelihatan, ada bangunannya, ada organisasinya, ada gerejanya, ada alamannya, ada gedungnya, ada anggotanya, ada pendetanya, ada kursinya, ada ruangan-ruangan baktinya. Gereja kelihatan. Tetapi masa gereja yang tidak kelihatan, apa artinya invisible church? Yang diartikan gereja yang tidak kelihatan itu gereja apa? Yaitu yang secara real, secara rohani, secara realita yang tidak kelihatan, yang beriman kepada Tuhan. Hari ini kalau yang hadir ada 3.000, saya mau tanya, di antara 3.000 yang kelihatan ada mungkin 1.800 atau 2.200 yang tidak kelihatan. Dia menjadi orang Kristen sejati di hadapan Tuhan. Tidak peduli kelihatan badannya atau tidak, di hadapan Tuhan dia orang Kristen sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang tidak kelihatan secara luar, tapi dilihat oleh mata Tuhan sendiri. The visible church and the invisible church. Waktu Yesus datang menghakimi gerejanya, maka dua macam orang semua di situ. Sehingga ada yang bersangkut paut dengan dosa, karena mereka ada orang Kristen yang palsu, yang belum pernah mendapatkan pengampunan dosa, dan belum pernah mendapatkan penebusan sejati. Sehingga dosa masih ada. Orang itu akan dihakimi bersangkut paut dengan dosa.
Tetapi ada orang yang dihakimi tidak ada hubungan dengan dosa, karena dosa mereka sudah pernah dihapus. Hidup mereka sudah pernah ditebus. Jiwa mereka sudah pernah dibersihkan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan mereka yang sejati beriman di dalam Kristus sudah pernah mati beserta Kristus di atas kayu salib, sehingga mereka sudah tidak ada hubungan dengan dosa. Jadi kalimat itu dengar baik-baik. Waktu Yesus datang menghadapi seluruh dunia, memberikan penghakiman secara takhta Kristus, gereja dihakimi bersangkut dengan dosa, karena di dalam gereja masih ada anggota palsu. Mereka lah yang dihakimi, yang ada sangkut paut dengan dosa. Tetapi ada sebagian orang Kristen, waktu Yesus datang di hadapan takhta Kristus, penghakiman tiba, tidak ada hubungan dengan dosa. Karena di dalam gereja ada orang Kristen yang sejati, yang sudah ditebus, sungguh-sungguh diperanakan pula, dan mereka selalu dibersihkan hatinya. Mereka sudah pernah mati beserta Kristus di atas salib pada waktu Yesus menebus dosa mereka. Yesus datang kembali, orang Kristen yang sejati tidak dihakimi. Karena itu dikatakan tidak bersangkut paut dengan dosa. Lalu saya mau tanya, Yesus datang di takhta Kristus menghakimi seluruh dunia, yang tidak dihakimi karena tidak ada hubungan dengan dosa, itu orang apa? Orang Kristen sejati. Sehingga takhta Kristus kita dihakimi tidak sangkut dengan dosa, karena kita yang sungguh-sungguh Kristen sudah terluput daripada penghakiman Tuhan hari besar itu. Lalu hari itu tidak bersangkut dengan dosa, bukan berarti semua. Sebagian Kristen yang tidak sejati masih bersangkut paut dengan dosa, mereka akan dihakimi. Pada hari itu akan disingkirkan dulu, lalu ditunda harinya. Berarti waktu Yesus datang memberikan penghakiman secara takhta Kristus, dia memisahkan domba daripada kambing, memisahkan lalang daripada gandum. Nah ini semua Alkitab ya. Ada lalang, ada gandum, ada domba, ada kambing. Yang domba disisihkan di sini, kaum pilihan. Yang pura-pura menjadi domba sebenarnya kambing akan disisihkan dan dihakimi di situ. Yang gandum akan dikeluarkan daripada kelihatan semua sama. Yang ilalang akan dipisahkan karena tidak termasuk kaum pilihan. Saat itu menakutkan, karena yang diusir, yang disingkirkan, yang tidak dipilih menjadi kaum pilihan, mereka akan menerima hukuman terakhir yang ketujuh, akan dikhotbahkan minggu-minggu akan datang. Tetapi kalau hari Kristus datang dengan hadiratnya, dengan kehadiran dia menghakimi dunia, kita yang sungguh-sungguh menjadi orang Kristen sejati tidak dihakimi karena tidak sangkut paut dengan dosa. Lalu kita akan diapain? Dia menghakimi, tetapi menghakimi tidak ada hubungan dengan dosa. Lalu kita diapain? Justru di sini penghiburan paling besar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang setia mengikut Tuhan, orang Kristen yang beriman sejati, yang sudah pernah mati beserta Kristus di atas kayu salib Golgota, yang sudah pernah minta pengampunan dan diberikan gerakan Roh Kudus memanggil dia sebagai Tuhan, sebagai Yesus Kristus yang di tengah-tengah salib. Kanan kiri mempunyai dua macam orang, semacam kaum pilihan, semacam kaum buangan. Dua-dua dipaku di kayu salib. Saudara-saudara, mulai besok saya hari ini ke Singapura, besok dari Singapura ke Jogja, sudah dari Jogja naik mobil pergi ke Wonogiri, lalu mulai besok sampai hari Natal tanggal 24 saya mengelilingi 17 kota. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dari Wonogiri sampai Semarang, sampai Seragen, lalu sampai kota lain, sampai Kuala Lumpur, sampai di
Singapura, sampai di Taipei, sampai di Tokyo, lalu kembali. 17 kota, tanggal 24 saya khotbah Natal di sini. Doakan saya yang baru pulang dari Eropa sangat lemah dan saya perlu kekuatan dari atas untuk mendukung saya bisa selesaikan berapa negara, 17 kota untuk KKR Natal. Tahun ini susah mencari tema karena sudah 31 tahun khotbah KKR Natal. Natal mau khotbah apa? Khotbah Yesus lahir. Saben tahun Natal Yesus, khotbahnya lahir. Mau khotbah apa? Kali ini saya khotbahkan Yesus, pembelah dunia. Jesus Christ, the divider of the human being, the divider of the world. Orang memaku Yesus di atas kayu salib, entah siapa yang menentukan dia di tengah, dua perampok di pinggir. Tapi Tuhan menentukan yang di tengah ini mempecah belahkan seluruh dunia. Seluruh umat manusia akan menjadi dua, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Yang satu menerima Tuhan, yang satu menolak Tuhan. Pembelahan ini disebabkan kematian Yesus. Karena kematian Yesus, maka manusia tidak bisa lagi menyembunyikan diri, tidak bisa lagi memalsukan diri, tidak bisa lagi mau semaunya sendiri. Mereka harus memihak, percaya Yesus atau menolak Yesus. Demikianlah dua perampok itu. Satu mengatakan, engkau kenapa tidak turun dari salib? Kenapa tidak menolong saya? Kalau engkau Mesias, kalau engkau Tuhan. Tetapi satu lagi mengatakan, jangan bicara begitu dong. Engkau dan saya dihukum mati itu seharusnya karena kami merampok, kami membunuh, kami orang berdosa, sepatutnya dipaku seperti ini. Tetapi yang di tengah ini tidak berdosa, tidak pernah bersalah. Dia tidak mempunyai dosa apapun yang mempatutkan dia dipaku di atas salib. Yesus, hari engkau mendapatkan kerajaanmu kembali ke dunia. Dia percaya the second coming of Christ. Dia percaya the sinlessness of Christ. Dia percaya Yesus suci, tidak berdosa, dan dia akan datang kembali ke dunia ini. Tolong ingat saya. Nah, di sini dua perampok. Satu menolak, satu menerima. Ini dua perampok mewakili engkau dan saya, orang berdosa. Orang berdosa di dunia akan dibagi menjadi dua belah. Sebagian menerima Tuhan, sebagian menolak Tuhan. Yang menolak Tuhan akan dibuang untuk selama-lamanya. Yang menerima Tuhan akan bergabung di dalam surga untuk selama-lamanya. Christ the divider of the world. Christ the divider of this human being in the world. Inilah khotbah saya di dalam 17 kota. Kiranya Tuhan berkati dan saya boleh selesaikan tahun ke-33 ini di KRII berkhotbah tentang Natal, KKR Natal, untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Lalu saya kembali bernatal dengan saudara semua tanggal 24 Desember di Gereja Reform Injili Indonesia yang kita sama-sama mencintai. Saudara-saudara, waktu Kristus datang kembali, dia telah membelah dunia menjadi dua, dan dia akan mengadili yang sebelah yang tidak menerima, dan dia akan mengadili tetapi tidak hubungan dengan dosa kepada sebelah yang lain, yaitu yang sudah menerima Tuhan, sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang sejati. Lalu waktu dia mengadili orang Kristen yang sejati, yang sudah menerima Tuhan, pengadilan apa? Dia akan mengadili kita tentang bukan dosa, karena dosa sudah diampuni, dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Dia mengadili tentang kesetiaan kita, mengadili tentang pelayanan kita. Engkau menginjili tidak? Engkau mencintai sesama tidak? Engkau memberitakan firman tidak? Engkau di dalam pelayanan pernah menyangkal diri, pernah memikul salib tidak? Banyak orang pelayanan adalah omong kosong. Pelayanan mau dapat upah, mau dapat pahala, mau dapat kemuliaan, mau dapat kepujian.
itu orang mungkin termasuk orang Kristen palsu. Tapi orang Kristen setia tidak demikian. Dia akan berjerih payah, tidak peduli untung ruginya sendiri, tidak peduli mati hidupnya sendiri, tidak peduli capek atau sehatnya sendiri, tidak peduli bahaya atau penyakit yang tiba kepada diri sendiri, melayani Tuhan. Waktu itu di hadapan hadirat Kristus, orang Kristen sejati diadili bukan tentang dosamu, tentang kesetiaanmu, tentang pelayananmu, tentang pengorbananmu, tentang penderitaanmu, tentang menjalankan kehendak Tuhan, tentang penyangkalan dirimu, tentang pikul salibmu. Sesudah penghakiman ini selesai, apa terjadi? Diberi pahala. Nah, ini menjadi pengharapan paling besar bagi orang Kristen, orang yang setia di dunia ini, orang yang rela dirugikan di dunia ini, orang yang menderita di dalam dunia ini, orang yang pikul salib dengan rela, orang menyangkal diri dengan korban, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan tidak menghiraukan mati, hidup, untung, rugi, sehat, sakitnya sendiri, terus melayani. Hari itu engkau diberikan pahala. Ini pengharapan. Saudara-saudara, hari itu pahala diberikan kepada siapa? Kepada pendeta besar? Tak tentu. Banyak pendeta besar di dalam hatinya mempunyai motivasi yang lain. Tuhan tidak kasih pahala. Tapi ada orang Kristen yang sungguh-sungguh rela menderita, rela pikul salib, rela menyangkal diri, rela rugi, rela sakit, rela ditimpa segala penganiayaan, tetap setia melayani Tuhan. Mereka akan diberikan pahala, diberikan berkat surgawi, diberikan mahkota kesetiaan, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota hidup yang kekal. Hari itu di hadapan hadirat Kristus, banyak orang Kristen yang sejati akan mendapat berkat. Ini kali saya ke Eropa, saya sudah lebih 10 kali ke Eropa, baik meninjau bangunan yang besar, baik melihat arsitek yang besar, baik berkhotbah kepada pertama saya khotbah kepada ada ribuan orang di Eropa. Tapi kali ini saya pergi, saya mau lihat banyak martir, banyak orang yang mengalami kesulitan, bagaimana setia kepada Tuhan. Di antara satu martir yang saya lihat, kali ini saya sangat tergerak. Saya begitu sedih melihat, karena orang ini secara hidup kulitnya dilepas, dikuliti seluruh badannya sampai mati. Orang ini patungnya ada di Milano, di Duomo Milano, di katedral yang besar sekali, bikinnya seluruhnya dari marmer, yang kira-kira gereja terbesar ketiga di dunia. Selain pertama di Vatikan, gereja terbesar di dunia, kedua di Seville di Spanyol, ketiga di Milano di Italia Utara. Seluruh gedung gereja lebih besar dari ini, dari marmer sampai ke paling tinggi 100 lebih meter. Saudara-saudara, salib kita cuma 66 meter. Dia lebih tinggi, di atasnya patung Maria. Karena bagi orang Katolik Maria selain Yesus paling penting, bagi kita tidak. Bagi kita Yesus paling penting. Lalu yang lain-lain termasuk rasul dan martir, semua penting. Saudara-saudara, waktu saya lihat tubuhnya yang dikuliti, kelihatan dagingnya, tulangnya, sudah seperti tengkorak, mau mati. Dan dia diukir oleh seorang pengukir artis, yang ukir badannya sudah tidak kulit, sisa tulang. Nah, inilah Bartolomeo yang dikuliti sampai mati. Waktu saya lihat itu, saya sangat tergerak. Saya berkata kepada Tuhan, kapankah saya diperlayakan menjadi martir setia seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, inilah di hadapan Tuhan orang yang paling bernilai.
Bukan seperti apa yang dikatakan, percaya Tuhan akan kaya, akan menjadi lancar, makmur, akan sukses. Itu penipuan. Pendeta 3 yang paling besar di Jakarta, di Surabaya, di Semarang sudah mati-mati 3-nya. Sekarang di mana saya tidak tahu. Tapi saya tahu tempat yang paling mulia di tempat di orang seperti ini. Ini orang Kristen sejati. Saudara-saudara, seorang rasul yang matinya begitu sengsara, begitu sedih, itu menjadi contoh, menjadi teladan kita mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ingat hari ini ada penghakiman di takhta Kristus yang akan datang. Before the throne of Christ, we all should be appeared and should be given reward. Kita akan diberikan pahala, kita diberikan mahkota jikalau setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan hari ini saya selesai khotbah tentang penghakiman yang ke-6. Minggu depan dan selanjutnya saya masih hidup, saya akan melanjutkan penghakiman ke-7 untuk merangkum seluruh tahun khotbah tentang penghakiman di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan saya minta sekali lagi Pendeta Ivan Raharjo naik ke atas, pimpin kita di dalam doa mengakhiri khotbah ini. Mari kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan satu kegentaran untuk sekali lagi kami disadarkan bahwa Tuhan yang kami sembah bukanlah sekedar Tuhan yang lemah atau Tuhan yang tutup mata terhadap dosa, tetapi Tuhan yang suci dan adil, Tuhan yang akan menilik ke dalam hati kami yang terdalam, yang bahkan kadang kami sendiri tidak menyadarinya. Maka kami dengan gentar datang ke hadapan-Mu, tapi kami juga dengan hati yang bersyukur datang ke hadapan-Mu dengan bersembunyi di balik bayang-bayang salib Kristus. Kristus yang ketika kami datang kepadanya, maka Engkau memberikan pengampunan. Sekalipun seharusnya kami menerima kematian, tapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan. Maka biarlah ya Tuhan, kami belajar memakai hidup kami sekarang ini untuk hidup bagi Engkau, untuk hidup bagi Kristus. Sampai saatnya ketika Engkau datang kembali, kami boleh masuk ke dalam sekelompok orang yang diterima oleh Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita sama-sama mengiklarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kantong kedua akan digunakan untuk pembangunan gedung gereja. Mari kita menyanyikan lagu nomor 4, Pikul Salib, sambil kita memberi persembahan. Banyak yang mau masuk surga, tak mau salibnya. Banyak yang rindu pahala serta dunia. Tak hiraukan hanya mau berkat. Tak hiraukan hanya mau berkat. Banyak yang mau dekat Yesus, tak mau berjaga. Cawan berita di
Kita akan menaikkan doa persembahan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan kegentaran kami diingatkan akan penghakiman Kristus, dan kami juga bersyukur bahwa Kristus menjadi pembela kami. Sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan? Manusia yang berdosa penuh dengan segala kejahatan, namun Kristus mau datang menyelamatkan hidup kami. Tuhan berbelas kasihanlah kepada kami, berikan kami hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada pimpinan Tuhan, hingga seluruh rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati persembahan pada pagi hari ini kami bawa kepada Tuhan, biar Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan bersaat teduh dan nanti menyapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.